Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Lonceng dipencet buat apa? Buat notifikasi di media lo, di HP atau di laptop kalau ada video baru dari gua. Begitu. Di kesempatan video kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda airsoft Indonesia. Anaknya rapi, bersemangat, wawasannya luas tentang pergiran airsoft Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Steven Dennis. Halo Om Abu dan para penonton channel Selamat Gini Hari. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Steven, gue ingin menginformasikan bahwasannya Selamat Gini Hari sudah memproduksi kaos sendiri seperti ini, dan yang sekarang akan diproduksi dan bisa dipesan adalah yang seperti ini. Dengan kaos Cotton Combat 30S yang nggak gerah dan juga desain-desainnya yang menarik tentunya, harganya juga ramah di kantong teman-teman. Gue selalu bikin nggak banyak, selalu limited gitu. Jadi kalau ada desain baru dari SGH, silahkan disikat. Takutnya kehabisan, karena gue sekali produksi, nggak akan gue reproduksi lagi tuh kaos-kaosnya. Begitu, biar kagak samaan sama yang lain, gitu. Sejak awal gue berjumpa sama Steve nih, dia selalu bersemangat dan aktif. Kalau boleh tahu nih, Steve ya, lu sudah berapa komunitas yang lu ikutin di hobi airsoft gun ini? Komunitas yang gue ikutin ada satu, yaitu Jakarta Renator. Jadi ini adalah komunitas impresi, lintas waktu, dan lintas negara. Jadi dari timeline-nya itu mulai dari era Perang Dunia sampai dengan era modern yang sekarang. Kalau teman-teman ikuti di timeline Facebook-nya nih atau media sosial yang lain, Steve ini punya beragam impresi. Kalau boleh tahu lagi, sudah berapa impresi yang Steve bangun dan mungkin yang sedang dalam proses? Untuk impresi yang gue udah buat so far ada dua. Yang pertama itu Marsok 2013 di Afghanistan. Terus yang kedua yang nanti bakal gue bawain di video ini. Terus yang masih work in progress itu ada dari USASOC atau United States Army Special Operation Command. Ada Green Beret sama satu lagi Delta. Beberapa kali gue pernah sempat sukir bareng Steve. Dia ini kalau lagi sukir selalu tampil dengan impresi dari kesatuan militer mana gitu misalnya ya. Saya mau tanyain, apa sih Steve esensinya kalau lu sukir itu sambil membawakan suatu impresi dari kesatuan militer? Ya betul Om, lu kalau lihat gua sukir kan pasti biasa menggunakan loadout seperti tentara beneran gitu ya. Jadi esensi yang pengen gua dapat itu adalah gua pengen merasakan bagaimana gears yang digunakan oleh operator itu tuh dapat berperan dalam mereka menjalankan tugasnya. Jadi nggak cuma gear doang, tapi settingan yang mereka pakai di gear itu. Nah, gue pengen coba ngerasain. Selain mencoba merasakan itu, gue juga pengen membuat skirmish itu ya menjadi sedikit lebih realistis. Jadi menggunakan gears yang asli itu kan bikin kita lebih berasa kayak, wah ini seperti war game beneran gitu. Nah, itu yang pengen gue kejar. Sebelumnya, gue sudah teleponan sama si Steve nih tentang rencana pembuatan video ini. Bahwasanya Steve ini akan membawakan impresi Navy SEAL era 2007 di Irak. Yang gue pengen tanyain, apa sih yang menarik di Navy SEAL di tahun tersebut dan di tempat itu? Boleh ceritakan nggak sedikit tentang Navy SEAL di era itu? Gue pilih SEAL di tahun 2007 ini dengan setting di Irak, karena SEAL itu kan biasanya tampil pada era ini ya, tampil menggunakan seragam 3 DCU, seragam motif gurun. Nah, tapi di timeline ini mereka tampak menggunakan seragam yang biasanya bukan mereka pakai dan bahkan bukan jatahnya mereka itu seragam gitu kan. Nah, itulah kenapa gue mau mencoba membangun impresi SEAL di era ini. Itu kan impresi sudah beberapa tahun yang lalu ya Steve. Sempat menemui kendala nggak pada saat membangunnya? Atau mungkin lo memodif-modif dari gear-gear yang ada di lo sebelumnya? Ada beberapa kendala, jadi pertama untuk menemukan seragam yang ukurannya itu pas sama badan kita sebagai orang Asia. Terus yang kedua juga untuk
rignya RRV ini kan sudah sangat sangat sih ya, sudah lewat lah eranya bisa dibilang. Sekarang itu kan eranya JPC, AVS, CPC gitu kan. Kalau chest rig juga Spiritus eranya. Jadi ya itu karena sudah bukan eranya, cukup sulit menemukan. Lalu juga untuk sepatunya ini Desert Boots, ini juga lumayan susah nyarinya. Kebetulan di Indonesia ada yang jual. Terus juga ada yang gue modif, yaitu helm. Sebelumnya helm gue itu warnanya abu-abu, gue cat untuk impresi Navy Seal juga, tapi yang settingnya di pegunungan Afghanistan. Jadi itu kan karena areanya bebatuan, warnanya abu-abu waktu itu. Cuma sekarang karena di Irak tahun 2007 itu Seal itu helmnya warna coklat muda kayak gini, akhirnya gue semprot ulang helmnya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, jangan lupa kunjungi Instagram Selamat Gini Hari. Di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan Selamat Gini Hari bersama teman-teman dan juga produk-produk kaos dari Selamat Gini Hari. Sekali lagi gue ingetin, jangan sampai ketinggalan kalau ada desain kaos terbaru dari Selamat Gini Hari. Silakan dipesan karena limited. Oke, sekarang waktunya Steve, gue persilakan untuk mendongengkan kita semua tentang impresinya Navy Seal di era tahun 2007 di Irak dari atas sampai bawah. Silakan. Oke, mari kita mulai dulu dari helm, dari atas. Jadi helm yang gue gunakan ini adalah Mitch 2001. Di depannya ini ada mounting untuk night vision Wilcox L2GO5. Di belakang ada IR strobe. Ini VIP light yang gue pakai. Lalu untuk di bawah ini ada counterweight pouch. Jadi ini untuk menstabilkan helm ketika di depannya ini ada night vision. Kalau misalkan tanpa counterweight pouch ini, helmnya pasti akan lebih dongak ke depan gitu kan, karena berat di depan. Jadi biasa mereka menggunakan counterweight pouch untuk menstabilkan helm mereka. Nah, di dalam counterweight pouch ini gue isi baterai, dan baterai-baterainya ini yang dipakai oleh electronic devices di helm gue. Jadi untuk baterai night vision dan juga baterai si IR strobe gue. Nah, di sini ada IR flag. Jadi bendera Amerika, tapi dia mempunyai fungsi infrared. Jadi kalau misalkan under night vision itu dinyalain IR illuminatornya, nanti dia bakal berpendar, dia bakal nyala glowing gitu. Nah itu bisa mengetahui itu teman apa musuh. Lalu di sini juga ada IR tab. Kalau kita lihat di gear-gear Navy Seal itu mereka sangat concern dengan identification friend or foe. Jadi mereka banyak menggunakan device atau patch seperti itu untuk benar-benar tahu siapa teman dan siapa musuh ketika menggunakan night vision. Lalu berikutnya untuk body armor, ini gue menggunakan replika dari Safariland Low Fish Carrier. Jadi ini versi pakainya dari Safariland. Warnanya itu Ranger Green, kalau gue bilang sih ya Ranger Green warnanya. Dan ini hanya di-shoot ke Navy Seal, jadi tidak dipakai oleh unit-unit lain di luar Navy Seal untuk yang model dan warna seperti ini. Nah, kenapa gue pakai ini? Karena menurut gue pakai itu ya udah mainstream banget gitu loh. Kalau untuk impresi Navy Seal di era Irak itu kan semua pakai paka, tapi sebenarnya Navy Seal itu juga ada pakai body armor lain. Nah, body armor yang mereka pakai modelnya seperti ini. Emang lebih jarang kelihatan, tapi kalau kita browsing foto-foto referensi dari SEAL yang waktu itu bertugas di Irak di era tersebut, kita bisa menemukan mereka ada pakai body armor seperti ini. Nah, body armor ini replikanya dibuat oleh PS Gear di Yogyakarta. Oke, moving on. Kita sekarang, tadi untuk helm, untuk headsetnya gue pakai swimmer headset. Ya, ini juga dipakai oleh Navy Seal di era Seal Irak 2007 itu, tapi ada improvement yang bisa dilakukan di sini. Jadi untuk konektor ini harusnya pakai yang model 10 pin, dan nanti mereka juga ada PTT khususnya yang langsung terhubung dengan headset ini menggunakan 10 pin juga, dan nanti ke radionya juga 10 pin. Jadi itu ya ada improvement points yang nanti bisa gue lakukan lah ke depannya sembari mencari barangnya, karena lumayan susah di Indonesia. Nah, untuk rignya gue pakai RRV atau Rhodesian Recon Vest. Nah, ini kita mulai dari sisi sini, ada IVAC pouch. Ini first aid kit, jadi isinya pertolongan pertama kalau kita injured di medan perang. Lalu berikutnya ada radio pouch, isinya ini MBTR 148 atau PRC 148.
Dan untuk antenanya itu gue nggak taruh di sini. Jadi gue menggunakan antena relocation cable, sehingga antena ini bisa gue taruh di samping pouch seperti ini. Alasannya adalah supaya dia lebih low profile, jadi antena itu tidak mencuat di atas dan kemungkinan bakal kesangkut sama rifle sling kita atau hal-hal lain di lingkungan ketika kita bertugas. Di atas radio gue ada naruh spare magazine pouch untuk pistol, untuk P226. Ini PTT gue U94. Lalu 3 di depan ada rifle mag pouch. Ini isinya setiap pouch ada 2 M4 magazines. 1, 2, total ada 4 magazines. Lalu di sini ada secondary pistol P226. Kenapa gue taruh di vest? Karena menurut gue itu lebih accessible dan lebih cepat untuk gue ambil dibanding kalau misalkan gue taruh di pinggang atau di paha menggunakan holster. Jadi gue taruh di rig gue aja menggunakan rifle mag pouch. Di atas 3 rifle mag pouch ada cat tourniquet. Untuk di SEAL era ini mereka menggunakannya seperti ini. Model awalnya cat tourniquet yang hitam semua, tidak warna putih. Nah ini gue tempelkan, gue taruh di sini menggunakan karet. Kenapa gue taruh di tengah? Jadi dia accessible by both hand, bisa kiri, bisa kanan, dan di tengah itu ya jauh lebih accessible lah. Jadi gue nggak harus ngambilnya itu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Di tengah ini lebih accessible dan di atas. Lalu di sini ada M60 mag pouch yang gue pakai sebagai utility pouch. Jadi di dalamnya ini ada beberapa barang-barang nih. Gue ada pakai kotak plastik ini untuk bawa spare batteries untuk elektronik di rifle gue. Jadi laser, center, optik, ini gue taruh di sini. Lalu juga ada cam light yang IR warna ungu dan juga yang visible. Ini warna putih atau orange mungkin ya, kuning lah. Terus ada strobe MS2000, ini untuk marking. Jadi kalau misalnya kita ada di suatu gedung, apa kita menggunakan kendaraan yang bukan kendaraan standar kita, ya kita bisa marking. Jadi teman atau surveillance drone di atas itu tahu kalau kita di situ. Lalu yang terakhir ada ASP 3 volt restraint. Jadi ini untuk memborgol tahanan. Oke, untuk rifle, gue pakai Mark 18 Mod O. Ini versi M4 yang larasnya pendek. Jadi untuk mempermudah pertempuran dalam kota atau close quarter battle CQB. Nah di sini gue ada pakai center Surefire M600C. Untuk lasernya LA5 warna hitam, generasi awal, LA5 generasi awal. Kalau yang generasi sekarang kan sudah warna coklat. Lalu untuk optiknya gue ada pakai EOTech 552. Biasanya emang kalau pakai 18 Moto itu kan identik dengan Aimpoint, Com M2 yang mountingnya Wilcox. Nah di sini gue pengen menunjukkan kalau Mark 18 Mod O yang dipakai Navy SEAL itu juga ada yang menggunakan optik lain, yaitu EOTech 552. Lalu di belakang ini ada PC Ray juga. Gue nggak menggunakan yang LMT, itu yang modelnya kayak dipotong dari carry handle M4. Nah itu gue menggunakan KAC 300 meter. Ini KAC 300 meter sight. Lalu untuk stoknya gue pakai Car 15 stock. Gue pakai ini karena ketika menggunakan RRV dan body armor itu lebih gampang untuk menyenderkan rifle gue di bahu kalau gue menggunakan stok ini, karena stok ini kan bentuknya lebih slim dan belakangnya itu tidak ada rubber butt pad. Kalau crane stock itu yang identik dengan pakai 18 Mod O itu ada rubber butt padnya, dan itu bikin lebih susah kalau buat gue untuk gue shoulder rifle-nya. Dan ini juga stoknya nggak gue tarik ke belakang, jadi dia fully collapsible karena lebih mudah juga ketika menggunakan setting ini kalau stoknya itu fully collapsible ke dalam gini. Nah itu gue lebih gampang untuk aiming dan memanipulasi rifle gue. Biasanya nih Steve, SEAL di era tahun segituan itu banyak menggunakan 3D-CU. Nah yang tadi lu bawakan itu menggunakan acupat. Mungkin ada perbedaannya antara segi tugas ataupun timelinenya Steve? Untuk tugasnya sih sama, jadi Navy SEAL di era itu kan di Irak banyak melakukan sniper overwatch untuk unit regular dan juga
melakukan snatch and grab mission. Jadi mereka menangkap para pimpinan-pimpinan insurgents di Irak. Nah, kenapa mereka menggunakan seragam yang dipakai oleh Angkatan Darat pada waktu itu? Karena di tempat mereka bertugas itu didominasi oleh tentara Amerika dari Angkatan Darat. Nah, kalau mereka menggunakan 3 DCU, seragamnya, lorengnya, itu kan sangat kontras dengan seragam UCP yang dipakai oleh tentara Angkatan Darat. Nah, oleh sebab itu mereka menggunakan seragam yang sama biar mereka lebih membaur dan tidak mencolok. Itu untuk alasan keamanan bagi unit mereka sendiri dan tim-tim lain yang beroperasi di sekitar mereka. Nah tuh bro, Steve itu kalau menjelaskan selalu rapi dan lengkap dari dulu. Gue sendiri pribadi masih belajar sama Steve tentang kesatuan-kesatuan militer yang ada di dunia. Kalau lagi mau kutanyain, dia selalu open untuk dijelaskan. Gue mau tanya sama lu, kalau lu sendiri itu belajar dari mana, Steve? Riset? Sama orang juga nanya? Atau dari hal-hal lain mungkin? Untuk membangun impresi ini, gue kebanyakan cari informasi dari buku-buku. Jadi buku-buku yang membahas Navy SEAL di era ini, dan juga dari internet. Jadi terutama gue sukanya itu nyari informasi juga dari foto-foto real operator pada saat itu. Karena interest gue lebih ke arah gearsnya mereka. Ya, jadi gue coba cari referensi foto dengan resolusi yang tinggi. Nah, dari situ nanti gue zoom dan gue liatin lah detail-detail kecilnya. Oh, mereka pakai rignya apa, pouchnya apa, settingannya seperti apa. Dan jadi ya seperti itulah gue belajar untuk membangun impresi ini. Pertanyaan terakhir nih Steve, lu ada nggak tips-tips buat teman-teman yang mungkin mereka baru ingin memulai berimpresi? Apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus diriset, harus mencari kemana, harus bertanya kemana, biar nggak salah jalan? Yang gue sarankan ya sama seperti yang udah disarankan oleh banyak teman-teman Geardo juga di Indonesia. Jadi ya pertama-tama kita harus menentukan era tahun berapa yang akan kita impresikan. Lalu kita mencari foto-foto referensi atau informasi yang terpercaya dari internet untuk mengetahui gears dan settingan seperti apa yang mereka pakai pada saat itu. Nah, kalau kita udah menemukan gearsnya seperti apa yang mereka pakai, jenisnya apa, bagaimana settingannya, nah barulah kita mulai membeli. Nah, kenapa kita riset dulu sebelum beli? Supaya kita nanti nggak waste our budget. Jadi kan bisa dibilang gears dan kelengkapan impresi itu kan harganya relatif mahal. Jadi ya kalau bisa kita membeli yang sudah benar dan dipakai pada era tersebut. Jadinya nanti ya kita nggak salah beli dan waste our budget. Lalu kalau udah gitu, yang menurut gue juga penting adalah menyesuaikan setting dari gears kita dengan misi yang ingin kita impresikan. Jadi kalau misalkan misinya ini direct action, kita mau snatch and grab HVT, ya pasti beda dong dengan loadout untuk misalkan recon atau misalkan long range patrol gitu kan. Nah itu yang menurut gue penting sih poinnya untuk kita perhatikan dan setting dengan benar supaya impresi kita itu sesuai dengan apa yang ingin kita tunjukkan berdasarkan foto referensinya. Oke Steve, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Om Abu, thank you juga untuk kesempatannya udah diundang untuk mengisi video dari Selamat Gini Hari, dan ditunggu undangannya untuk kolaborasi berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, demikian dulu bincang-bincang yang singkat gue dengan Steve. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat silahkan di-share, atau jika ingin bertanya bisa ngobrol di kolom komentar, atau bisa langsung di Facebooknya Om Steve. Steven Dennis itu nama di Facebooknya, ya kan? Jangan lupa kunjungi juga Instagram Selamat Gini Hari, di mana isinya itu adalah kegiatan-kegiatan kita pada saat syuting, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dan juga produk terbaru dari kaos-kaos Selamat Gini Hari. Jangan sampai ketinggalan karena itu limited, ya kan? Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam olahraga.